Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dan beribadah bersama kami dari GBI Double C Latu Menten. Kami harap menjumpai seluruh sidang Jumat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten dalam keadaan yang sehat, dan juga berjumpa kembali dengan saudaraku yang saya kasihi yang menyaksikan kami di channel ini. Biar kita semua selalu ada dalam keadaan yang sehat. Selamat beribadah di GBI Double C Latu Menten. Kembali kita berjumpa dalam ibadah live streaming Minggu 19 Juli 2020. Kita sudah berada di minggu yang ketiga, bulan yang ketujuh. Sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Agustus. Tidak lama lagi kita Natal. Tapi corona tidak akan pergi dari Indonesia. Setiap hari makin bertambah. Maka untuk itu saya masih tetap memilih untuk ibadah yang dilakukan biasa di gedung gereja di Hotel 88, kami masih gunakan untuk live streaming. Kami berharap supaya semua rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada yang menyaksikan kami di live streaming hari ini, kita diberkati melalui ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
saja Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan menggerakkan tangannya bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Dan Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Dimanapun, di tempat tidur, di duduk, di kursi, di sofa, dimanapun kita duduk saat ini, melihat di handphone maupun melihat di connect ke TV maupun di apapun, Bapak Ibu boleh melihat, membuka hati Bapak Ibu dan mengundang Tuhan Yesus hadir. Maka saya percaya hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini, kita sedang menantikan uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh memanggil adik-adik yang ada di kamar, yang lagi pegang handphone, lagi pegang apapun itu. Kami mengharapkan untuk mengajak mereka untuk ada di dekat Bapak Ibu dan memeluk mereka, dan tumpangkan tangan Bapak Ibu atas kehidupan mereka, dan bersatu hati dengan saya, kita satu hati berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam ibadah live streaming yang ada, kami tetap berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang dan mengendalikan mereka, memimpin mereka. Hamba berdoa dan biarlah Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan anak kami. Kami sama-sama baik hamba-Mu dan juga orang tua yang ada, kami berdoa dan berkata kepada anak-anak kami, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak ini. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang senantiasa kami melihat masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang kuat, pintar, cerdas, mereka sehat. Bahkan kalau Tuhan boleh menjumpai dalam kehidupan mereka ada anak-anak kami ada yang sakit, jamah Bapak oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Buat jemaat Tuhan yang ada saat ini, mereka yang sedang hamil, kami berdoa Tuhan jamah bayi yang ada dalam rahim dan kandungannya, biar tetap sehat juga dan nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak kami baik yang ada bersama kami di tempat kami maupun tidak ada bersama kami, dimanapun mereka pergi, tutup bungkus mereka selalu Bapa dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan memagari kami, memagari anak-anak kami dalam setiap langkah kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini berada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Susah hiburkan, sakit sembuhkan Bapa. Orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan anak-anak ini, biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu, roh-Mu, takut kepadamu dalam kehidupan mereka juga, dalam mereka mendidik, membina dan membentuk anak-anak ini dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati bisnis, usaha dan pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga kami bisa melihat orang tua yang ada di GBI Latu Menten. Mereka adalah orang tua yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya diberkati dan keluarga diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Adik-adik, ada ibadah live streaming juga yang sudah disiapkan oleh Kak Rianita. Adik-adik boleh mengikuti ibadah live streaming sekolah minggu di channel YouTube GBI Latu Menten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah.
segalanya kan indah pada waktunya. Nyata selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berharap saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin ya Bapak Ibu ya. Boleh colek kiri kanan, katakan kita hari ini sehat. Amin. Kemarin saya bisa berjumpa dengan teman rekan-rekan saya dan mereka bilang begini, kita tidak usah terlalu pikir yang macam-macam. Yang penting sehat sudah cukup. Yang penting sehat sudah cukup. Pak sehat, tapi kalau nggak ada duitnya bagaimana? Nanti kalau sehat engkau bisa berusaha untuk melakukan hal yang lain untuk mencukupi hidupmu. Yang penting nafas dulu, hidup dulu. Kenapa? Karena saudara, hari ini saya baca berita bahwa ekonomi Indonesia minus 4% diperkirakan di kuartal kedua. Dan banyak hal yang mungkin juga saat-saat ini saya coba pergi ke Season City. Banyak sih toko semua sudah buka sih, pengunjungnya belum ada. Yang ada adalah orang-orang yang buka toko dan yang lain. Tempat-tempat lain juga sama. Di mall-mall yang lain juga sama. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta saya juga masih temukan belum begitu normal. Kecuali mungkin stasiun-stasiun kereta. Saya belum coba di stasiun-stasiun kereta. Nah saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, dan khotbah kita hari ini adalah seorang yang punya penggembalaan, dan saya sebutnya judulnya adalah doa seorang gembala. Tidak gampang saudara, menjadi seorang gembala itu tidak gampang. Enakan kita jadi penginjil, kita pergi ke satu tempat, kita menginjil, lalu kita bikin KKR, kita kunjungi orang, kita doakan orang, lepaskan orang, kita tinggal. Tidak dirawat, tidak diurus. Tapi seorang gembala adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat susah dan juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sabar saudara. Kenapa?
Kalau kita seorang gembala tidak sabar, saudara, bahaya besar dalam hidup ini. Kenapa? Karena hari ini jemaat itu datang, besok dia nggak datang. Bapak Ibu pergi doakan dia. Iya om, saya nanti datang. Besoknya nggak datang. Iya om, saya pasti nonton live streaming. Dia nggak nonton. Sabar. Doa seorang gembala adalah suatu doa dan pergumulan yang saya ingin juga bagikan kepada Bapak Ibu untuk hari ini. Kita sama-sama merenungkan bahwa Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia menyadari betapa pentingnya berdoa. Zaman dulu saudara tidak ada Zoom, tidak ada Zoom, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, dan tidak ada media sosial. Jalur komunikasinya adalah melalui surat. Dan Rasul Paulus menulis sebuah surat. Dalam suratnya itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mengatakan kepada mereka tentang doa dia buat mereka. Jemaat yang digembalakan oleh Rasul Paulus di Efesus adalah sebuah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mau supaya jemaat ini tetap terkoneksi, baik dengan Tuhan maupun dengan gembalanya, dengan orang rohaninya. Ini menunjukkan kepada kita sama. Hari-hari ini pun saya berharap supaya saya tetap menjalin komunikasi, sekalipun kita semua dari rumah. Bapak Ibu yang mungkin jemaat Tuhan di GBI Double C Lato Maintain mungkin udah bosan pakai tiap hari kirim ini gambar, ada ayat-ayatnya, penuhin memori handphone. Saya pun tidak mau putus hubungan dengan jemaat Tuhan. Saya tetap bangun komunikasi. Kenapa? Itu adalah sebuah pekerjaan seorang gembala yang dia maupun dia rindu berhubungan dengan jemaatnya. Dia rindu tetap berkomunikasi dengan jemaatnya. Dan Rasul Paulus menuliskan doa ini di Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Dan mari kita buka dan sama-sama kita membaca ayat ini sehingga kita boleh belajar dari Rasul Paulus ini. Apa yang didoakan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Efesus. Kenapa jemaat di Efesus harus didoakan? Ya, kalau nggak didoakan juga nggak apa-apa Pak. Kenapa pentingnya berdoa buat jemaat di Efesus? Buat jemaat mungkin tidak apa-apa, tapi Rasul Paulus sadar akan peperangan kita. Peperangan kita, Rasul Paulus berkata bahwa bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Roh-roh dan penguasa di udara yang saat ini tidak kelihatan adalah virus corona. Tidak kelihatan tapi bisa memberikan efek dan dampak. Bapak Ibu jangan coba-coba bilang saya kebal terhadap virus corona. Saya sudah doa jadi virus corona tidak sampai. Coba-coba saudara. Nanti kalau sudah kena, nah baru. Tidak kelihatan tapi berbahaya. Nah saudaraku, dalam dunia roh Rasul Paulus melihat itu dan merasakan itu. Dan dia ingin mendoakan jemaatnya. Jemaat Efesus. Kita baca di Efesus pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, Efesus pasal yang saya mohon untuk Bapak Ibu boleh bersabar dengan saya karena mata saya. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Ya, kita baca di perikopnya di ayat yang ke-14. Saya ulangi. Mulai dari perikopnya. Doa Paulus. Ya, doa Paulus. Seorang rasul, seorang gembala, seorang penatua, seorang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, dan seorang pendiri jemaat yang ada di Efesus. Dia berdoa seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya.
Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dalamnya dan kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dan dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa. Maka dia mulai dengan ucapan syukur dan diakhiri dengan kata amin. Bapak Ibu kalau berdoa harus awali dengan ucapan syukur dan harus juga amin. Doa juga harus diminta, Alkitab bilang minta dalam nama Yesus. Jangan minta dalam nama bapak gua, salah juga. Doa pun harus minta dalam nama Yesus. Jadi saudara harus diselesaikan kata amin. Gak boleh enggak. Amin artinya Anda yakin terhadap apa yang Anda doakan. Anda percaya bahwa apa yang Anda doakan Anda terima. Itu amin. Ya, hari ini kita belajar. Pak, saya berdoa supaya saya sembuh. Tapi begitu saya amin tidak sembuh-sembuh. Tetap amin. Jangan ada keraguan dalam hidupmu. Tetap katakan amin. Pak Amin bilang amin ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bahwa kenapa Rasul Paulus ini berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ini jemaat ada masalah apa? Ini jemaat kenapa harus didoakan? Ya. Kalau jemaat itu tidak ada masalah, maka tidak perlu didoakan. Jadi saya rasa pasti ada masalah. Maka Paulus mengirimkan surat, dalam suratnya menuliskan tentang kerinduannya dan hatinya dan doanya kepada mereka. Dia tetap berdoa bagi mereka. Nah, saudara yang saya kasih, siapa ini jemaat Efesus? Jemaat Efesus, kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan di ayat pertama ini kita tidak temukan dengan rinci. Tapi coba kita maju lagi di Wahyu pasal yang kedua. Ya. Di Wahyu pasal yang kedua kan kita menjumpai di sana. Wahyu pasal kedua ayat ke-1. Saya mulai dulu dari ayat ke-1. Satu perikop. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini yang dimaksudkan ini pekerjaan jemaat Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, badusta, kata orang Manado, ngana badusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Apa yang kurang ini saudara? Kalau kita perhatikan, ayat yang kedua, aku telah mengenal, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat adalah jemaat yang militan. Amin. Jemaat yang penuh dengan sabar, jemaat yang tidak toleran terhadap pendusta, kebohongan, jemaat yang dikatakan adalah mereka berjerih, bergiat, mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tapi kenapa saudara perlu didoakan?
Seharusnya orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani. Tidak seharusnya mungkin kita berpikir bahwa dia adalah orang yang penuh dengan rohani dan mungkin tidak banyak perlu juga untuk didukung atau ditopang dalam doa. Ada orang yang saudara pernah kita berkata begini sama dia, "Pak, kami akan mendukung Bapak dalam doa. Saya tidak perlu didukung dalam doa. Adapun kalian saya dukung dalam doa. Adapun kalian saya dukung." Nah, ada orang yang mungkin dia merasa bahwa dia sudah hebat, dia sudah suci, dia sudah melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, sehingga dia tidak membutuhkan dukungan. Rasul Paulus ini menyadari bahwa jemaat ini perlu didukung dalam doa. Nah, saudara, maka di jemaat di Efesus ini kenapa mereka dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Gak ada capeknya saudara dalam mengikut Tuhan. Kadang-kala kita masih bisa capek mengikut Tuhan. Beribadah live streaming kita masih katakan capek. Beribadah nonton sudah di karantina kurang lebih 6 bulan, kita katakan kita sudah capek, lelah di rumah, kita keluar tertular corona, bawa masuk ke gereja, semua gereja kena. Hari ini saya kenapa menghindari, Bapak Ibu perhatikan, sekarang klaster-klasternya sudah mulai ada di kantor-kantor. Klaster-klasternya sudah ada di tempat-tempat yang terbuka untuk kegiatan seperti biasa. Kerja, belajar. Untung saya masih di Tangerang, sekolahnya belum mulai, masih virtual. Lalu ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula-mula. Mereka dicela, mereka tidak masuk dalam hitungannya Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih di mana seseorang pertama kali begitu dia jatuh cinta kepada Tuhan, begitu dia mengenal Tuhan, begitu dia mengenal kebaikan Tuhan, apinya, rohnya, semangatnya, kehidupannya, motivasinya, semuanya itu adalah murni di hadapan Tuhan. Mereka tidak ada lagi untuk mencari kepentingan, tidak ada lagi cari popularitas, tidak akan mencari pembenaran diri, tapi mereka kasih mula-mula kasih yang murni benar-benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan karena melihat kepada Yesus. Mereka melakukan karena Yesus begitu baik kepada mereka. Namun saudara perhatikan, kenapa mereka dicela? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu ada terus dalam kehidupan mereka, namun mereka melupakan apa yang membuat mereka sampai mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu perhatikan dalam di Wahyu pasal yang kedua ini kita akan baca. Tetapi ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula dan dianjurkan untuk mereka bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau tidak demikian, kaki Diannya akan diangkat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Barang siapa menang akan kuberi makan dalam pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Apa yang membuat mereka meninggalkan kasih mula-mula adalah saudara, mereka adalah orang yang tadinya mengasihi orang, tapi mereka menjadi orang yang membenci orang. Mereka bukan saja membenci kelakuannya, tapi mereka sudah membenci kepada pribadinya. Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan membenci dosanya. Tuhan mengasihi kita, tapi perbuatan dosanya itu Tuhan membencinya.
Sedangkan jemaat di Efesus adalah jemaat yang tadinya seperti itu. Mereka mengasihi pendosa itu. Mereka membenci perbuatan Nikolaus dan pengikut-pengikutnya. Mereka membenci namanya pendusta itu. Tapi akhirnya kenapa mereka meninggalkan kasih yang mula-mula? Karena mereka sudah masuk kepada ranah bukan membenci perilakunya, tapi membenci orangnya juga. Ini yang salah, saudara. Maka Tuhan harus bertobat. Ada kalanya kita seperti itu, saudara. Kita melihat perilaku orang ini, tapi bukan saja kita membenci perilakunya, tapi kita membenci orangnya juga. Kalau itu ada dalam kehidupanmu hari ini, kita bersama dengan Rasul Paulus, kita sama-sama berdoa. Saya sebagai gembala, kita berdoa supaya kita semua bertobat. Amin ya. Kenapa? Ada kalanya saudara, kita kadang tidak suka dengan ini orang karena kelakuannya, kita tidak suka dengan orang karena bawelnya, kita tidak suka dengan ini orang karena kejahatannya, kita tidak suka dengan ini orang karena perkataannya, tapi kita hanya membenci kepada perilakunya, bukan membenci kepada orangnya. Satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, jemaat di Efesus, mereka ditegur, mereka orang sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita juga sungguh-sungguh pergi ke gereja tiap hari Minggu, puji Tuhan, haleluya, hebat, luar biasa. Bahkan orang mungkin berkata kepada kita bahwa kita adalah orang yang suci di planet bumi ini. Tapi kalau kita membenci orang, nah ini saudara, kita membenci orang, maka harus saudara, engkau dikatakan di sini, aku mencela engkau. Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latumentan, ingatkan ini baik-baik. Engkau lihat perilaku suamimu, engkau lihat perilaku istrimu, engkau lihat perilaku anak-anakmu yang mungkin tidak sesuai dengan hidup kita, yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, yang mungkin tidak sesuai dengan Alkitab. Perilaku-perilaku itu boleh engkau bencinya, tapi engkau jangan membenci orang itu. Karena Yesus membenci dosa, tapi Yesus mengasihi pendosa. Dosanya kita benci, tapi orang yang berdosa tetap kita mengasihi. Inilah kuncinya saudara. Saya berdoa bersama dengan Rasul Paulus, kita berdoa bersama-sama supaya kita itu benar-benar mengasihi orang. Sekalipun perilakunya benar tidak baik, tapi kita tetap mengasihi dia. Amin ya saudara. Berat, ya berat, tapi itu harus kita lakukan. Kalau tidak, maka dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaatnya Efesus mula-mula ada mereka membenci perilaku orangnya dan mengasihi orangnya. Lama-kelamaan mereka bukan hanya membenci, tapi membenci orangnya, perilakunya dan juga orangnya. Hari ini kalau kita ada, saya jumpai Bapak Ibu yang ada hari ini. Suamimu yang engkau tidak suka seperti apapun, istrimu yang engkau tidak suka seperti apapun, perilakunya boleh engkau tidak suka. Tapi orang yang tetap engkau mengasihi dia, orang yang engkau tetap mengampuni dia, orang yang engkau tetap memberikan kesempatan, orang yang engkau tetap melakukan kebaikan bagi dia. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ada 3 pokok doa, ada 3 doa yang dipanjatkan Rasul Paulus. Ini 3 doa ini saya berharap supaya menjadi kenyataan dalam kehidupan jemaat yang ada di GBI Double C Latumentan. Buat Bapak Ibu yang menyaksikan saya di channel ini, buat kita semua yang berada dimanapun yang menyaksikan ini. Ada 3 pokok doa yang seorang gembala saat-saat ini didoakan. Mungkin saat-saat ini dinantikan bagi setiap kita jemaat Tuhan, umat Tuhan yang rindu mengalami terobosan dalam kehidupan. Karena hari-hari ini, inilah yang kita bisa lakukan. Tidak ada satupun kekuatan apapun dalam dunia ini untuk bisa menolong orang. Bapak Ibu punya kekuatan, punya keuangan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu tidak bisa membeli nyawa Bapak Ibu. Kalau virus corona sudah datang kepada Bapak Ibu dan hari ini Tuhan cabut nyawamu, engkau akan kemana hidupmu?
selain engkau berserah penuh kepada Tuhan. Kekuatan kita, kekuatan orang Kristen, kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan terletak di dalam doanya. Amin ya. Kekuatan orang Kristen adalah terletak di dalam doanya. Kenapa? Doa bisa menutup mulut singa. Doa bisa membuat kita berada di surga sekalipun saat ini kita berada di neraka, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ada dibuang ke dalam dapur api tapi tidak terbakar. Kenapa? Karena ada doa. Daniel dibuang ke dalam gua singa, tapi singa tidak bisa makan dia. Kenapa? Karena doa Daniel. Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa? Karena hubungan dia dengan Tuhan, doa. Dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di GBI WC Latu Menten, kita kembali kepada dasar daripada kekristenan kita, doa. Amin. Doa adalah hal yang sangat penting. Dan hari ini kita mendengar tentang doa seorang gembala buat jemaatnya. Ada 3 doa. Yang pertama di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bapak Ibu boleh bersabar dengan saya karena ada sedikit kendala dengan mata saya karena U sudah melanda saya. Dulu saya berpikir tidak melanda, sekarang sudah mulai melanda. Saya baca harus seperti ini, saya baca juga harus seperti ini. Mesti pakai kacamata. Saya nggak bayangkan kalau saya pakai kacamata seperti apa. Tambah cakap kah atau tambah bercanda sedikit saudara ya. Ya, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ada kita kembali. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini adalah sebuah kerinduan dan doa yang sedang dipanjatkan oleh seorang gembala kepada jemaatnya. Dia berdoa supaya dikuatkan, jemaat di Efesus dikuatkan dan diteguhkan di dalam batin mereka oleh Roh Kudus. Amin ya. Kenapa saudara? Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang akan muncul di akhir zaman ini. Ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang akan muncul di akhir zaman ini. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat hati ini bimbang. Ada membuat begitu banyak hal yang membuat kita ini khawatir. Ada begitu banyak hal yang membuat kita untuk cemas. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita ini takut. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita khawatir. Tapi ada seorang gembala yang setiap siang dan malam berdoa buat kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya dikuatkan, diteguhkan di dalam batinmu, hatimu benar-benar kuat. Amin ya. Harapan dan doa daripada Rasul Paulus adalah supaya jemaat di Efesus memiliki hati yang kuat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biar roh itu masuk dalam hati kita hari ini. Kalau engkau mendengar saya hari ini, kau menyaksikan saya hari ini, saya mau berdoa buat kita semua. Biarlah hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus pun, itu pun saya rindu, itu saya lakukan bagi jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten maupun yang ada di channel-channel YouTube ini. Bapak Ibu boleh menyaksikan ini, berdoa buat kita semua supaya kita diteguhkan dalam batin kita. Hati kita ini tetap teguh. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya Yesus tetap percaya kepada Yesus, sekali bertobat tetap bertobat, sekali setia tetap setia, sekali menikah tetap menikah sampai maut memisahkan. Tidak ada alasan apapun dalam hidup ini untuk kita meninggalkan Tuhan. Amin ya saudara. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau hati kita teguh, ada damai sejahtera Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bukankah akhir-akhir ini itu yang kita butuhkan? Bukankah yang akhir-akhir ini yang kita harapkan? Bukankah yang akhir-akhir ini kita butuhkan damai sejahtera dan sukacita ada dalam kehidupan kita? Amin. Hari-hari ini rumah tangga, bisnismu mungkin mengalami lesu. Rumah tanggamu mungkin juga sudah morat-marit karena suami mungkin nganggur, suami sudah tidak punya pekerjaan. Engkau dengar baik-baik, kalau hatimu tetap berpaut kepada Tuhan, hatimu tetap melekat kepada Tuhan,
Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Bahkan di katakan di Mazmur 91 ayat yang ke-14. Kita bacakan Mazmur 91 ayat 14 berkata demikian. Mazmur 91 ayat 14. Ya, Mazmur pasal ke-91 ayat yang ke-14. Saya pelan-pelan. Mazmur 91 ayat yang 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Mazmur 91 ayat yang ke ya. Mazmur 91 ayat ke-14 kebalik. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh aku akan membentenginya, aku meluputkannya. Bukan saja damai sejahtera kita dapatkan, bukan saja sukacita yang kita dapatkan, tapi kita dibentengi oleh Tuhan. Kita diluputkan oleh Tuhan dari wabah virus corona, dari setiap apapun yang sedang dihadapkan oleh pada kita dalam pergumulan ini. Kita dibentengi, kita dijaga dengan luar biasa. Hidup kita dipagari Tuhan luar biasa. Kenapa? Setiap saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada orang-orang berdoa buat kita juga supaya kita kokoh di dalam Tuhan. Sebagai gembala ini satu tanggung jawab yang berat, tapi kita ngambil bagian itu untuk menopang seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya Tuhan membentengi mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan membuat hati mereka teguh, Tuhan membuat mereka tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tetap menjaga mereka supaya imannya tidak gugur dalam hidup ini. Amin ya saudara. Pakai lagi semangat kita. Kenapa saudaraku? Ini adalah jemaat yang ada di Efesus yang tadinya mereka sudah tinggalkan kasih yang mula-mula mereka didoakan supaya hatinya teguh kembali. Mereka dibentengi dari rasa benci, mereka dibentengi dari rasa dendam, mereka dibentengi dari rasa kekecewaan, kepahitan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-17, tujuan daripada doanya ada di ayat yang ke-17. Kita kembali lagi di Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Saya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Efesus pasal yang ketiga 3 ayat yang ke-17. Berkata demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini saudara, Rasul Paulus supaya kamu dikuatkan dan diteguhkan dalam batinmu, adalah tujuannya adalah di ayat 17 adalah sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Amin. Kita sudah berakar, benar-benar berakar dan kuat. Angin badai sekencang-kencang apapun dalam kehidupan ini sedang melanda kita, meniup kita, mau menjatuhkan kita, menggugurkan kita, tidak akan gugur. Kenapa? Karena setiap saat ada orang yang berseru dan berdoa dan kasih Tuhan itu tercurah dalam hatimu, membuat engkau teguh, membuat engkau tetap kuat, membuat engkau tetap semangat dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita cepat karena saking semangat nanti gak lupa. Yang kedua di ayat ke-18. Aku berdoa. Ini pokok doa yang kedua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus bukan hanya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat itu diteguhkan, dikuatkan dan membuat mereka berakar, tapi mereka dapat memahami betapa besarnya kasih Yesus ada dalam kehidupan mereka, betapa Yesus berkorban buat mereka, betapa Yesus mengasihi mereka, betapa Yesus melakukan segala-galanya bagi mereka. Bagaimana dia datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai seorang bayi, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit naik ke surga, dan saat ini dia ada di surga, dia terus bersyafaat. Kasih Tuhan itu panjang dan lebar dan tingginya
luar biasa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Itu yang kita harus sadari dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita, bagaimana Tuhan terus menopang kita, bagaimana Tuhan terus memulihkan kita, mengangkat kita, membuat kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Itu adalah suatu kasih yang sangat-sangat besar dalam hidup ini. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya saudara. Kita memahami itu, bahwa kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mari kita bandingkan di Mazmur pasal ke-103 ayat ke-11. Mazmur pasal ke-103 ayat ke-11. Saya kembali lagi ke Mazmur pasal yang ke-103 ayat ke-11. 103 ayat ke-11. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Atas kita yang takut kepada Tuhan, atas kita yang setia kepada Tuhan, atas kita yang terus mengandalkan Tuhan, atas kita siang malam berseru kepada Tuhan. Ada begitu banyak kasih Tuhan yang tersedia bagi kita, kuasa Tuhan tersedia bagi kita, mujizat Tuhan tersedia bagi kita. Dikatakan, tetapi setingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Atas kita yang takut kepada Dia, atas kita yang setia menyaksikan ibadah live streaming, atas kita yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata, demikianlah tingginya langit daripada bumi, demikianlah kasih Tuhan kepada kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi kamu, bagaimana Tuhan berkorban buat kamu, bagaimana Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu. Engkau akan terus dibela oleh Tuhan dalam hidup ini. Itu menunjukkan apa saudara? Kasih Tuhan itu begitu besar. Dia datang ke dalam dunia, Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit dan naik ke surga, dan saat ini dari surga dan kembali nanti kali yang kedua. Semuanya itu Yesus lakukan buat kita. Kita harus pahami itu. Dia mati buat kita, Dia bangkit buat kita, Dia naik ke surga buat kita, Dia ada di surga buat kita, Dia datang kali yang kedua buat kita. Kita harus pahami itu. Dia Allah yang punya alam semesta. Dia Allah yang punya segalanya. Dia Allah yang menciptakan kita. Tapi secara khusus Dia melakukan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia rela mati dan bahkan Dia naik ke surga dan datang kali kedua. Semuanya buat kita. Mari kita bandingkan di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-9. Saya mulai. Yohanes pasal 15 ayat ke-9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti segala perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin saudara. Memahami kasih Kristus adalah kalau sukacita Tuhan itu penuh dalam kehidupan kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita tetap saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling melukai, bukan saling menjatuhkan, tapi bukan saling juga memojokkan, tapi saling mengasihi. Selanjutnya dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah
menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Supaya kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Kita memahami kasih Kristus adalah bagaimana kita diangkat menjadi sahabatnya Tuhan, bagaimana kita boleh dipulihkan, bagaimana kita tetap mengasihi dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini. Amin ya saudara. Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu mengasihi aku, maka kasih itu ada dalam kamu. Kalau kasih itu ada dalam kamu, minta apa saja yang kamu mau, aku akan melakukannya. Di ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita minta dalam nama Yesus, Tuhan melakukan itu buat kita. Kita minta keluarga kita dipulihkan, Tuhan lakukan itu buat kita, karena kita memahami kasih Kristus. Kita minta supaya usaha kita dipulihkan dalam nama Yesus, Tuhan lakukan itu. Kita minta supaya anak-anak kita boleh dipulihkan, anak-anak kita mengalami hal-hal yang luar biasa, Tuhan lakukan itu. Kita minta dengan dalam nama Yesus, Tuhan lakukan itu. Karena kita memahami kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan. Hari-hari ini engkau kenal baik-baik kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Kalau engkau tahu itu, maka tidak akan membuat engkau tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, doa yang ketiga, kita kembali kepada Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke, saya ulang lagi ya, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, doa yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita mundur ke Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita adalah kepenuhan Allah. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, maka kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kuasa Tuhan boleh memenuhi kita, pikiran Kristus boleh memenuhi kita, oh karakter Kristus boleh memenuhi kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita adalah kepenuhannya Allah. Dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya. Bapak Ibu adalah tubuhnya. Kita adalah jemaat Tuhan, juga adalah tubuhnya Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, Rasul Paulus berdoa supaya tubuh ini dipenuhi dan seluruh kepenuhan Allah. Amin ya. Tubuh ini dipenuhi dan seluruh kepenuhan Allah. Kita baca juga di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita boleh temukan beberapa perbandingan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya pakai, nggak ada meja saudara, jadi saya mesti pegang handphone. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya ulangi. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Semua pemerintah dan penguasa di bumi ini, Dia adalah kepalanya. Yesus adalah kepalanya. Bahkan engkau berkata bahwa kalau kita tidak kenal dengan pemerintah, kita tidak punya koneksi dengan general, atau kita tidak punya koneksi dengan pemerintah tertentu, maka kita bisnisnya lesu. Ingat baik-baik, engkau langsung koneksi kepada kepala di atas segala kepala yang ada di bumi ini. Pemerintah di atas segala pemerintah yang ada di bumi ini. Bahkan penguasa-penguasa yang di bumi ini, Dia di atas mereka. Itu dikatakan kita adalah dipenuhi di situ. Kepenuhan Allah memenuhi tubuh kita. Kepenuhan Allah ada dalam seluruh sidang jemaat Tuhan.
Kepenuhan Allah ada dalam hidupmu. Kepenuhan Allah ada dalam rumah tanggamu. Kepenuhan Allah ada dalam bisnismu. Kepenuhan Allah ada dalam anak-anakmu. Kepenuhan Allah ada dalam karaktermu. Kepenuhan Allah ada dalam matamu. Kepenuhan Allah ada dalam lidahmu. Kepenuhan Allah ada dalam kupingmu. Kepenuhan Allah dalam pikiranmu, dalam seluruh kehidupanmu. Dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin ya. Penuh saudara. Kalau itu benar-benar dipenuhi, maka saudara, kita apapun yang lakukan dalam kehidupan ini, kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Maka saudara yang saya kasih dalam Kristus, di Efesus pasal yang keempat ayat ke-1 sampai dengan, kita banyak ayat ya, Efesus pasal yang keempat. Kita kembali, Efesus pasal yang 4 ayat ke-1 sampai dengan 16. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil kepada keberpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan semua, oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun ke juga, ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memunahkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, baik pengajar dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dari diikat menjadi satu utuh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kata pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya dalam kasih. Saudara, kita bisa bayangkan kalau kita mau dipenuhi dengan kepenuhan Allah, maka tubuh ini, saudara, seluruh tubuh ini dipimpin dan dikendalikan oleh hadirat Tuhan, dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus dari tempat yang maha tinggi, dipimpin dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dalam hidup ini terus mengandalkan Tuhan, tetap kuat, tetap kokoh. Amin ya. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sampai kepada tingkat kedewasaan rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya inilah menjadi renungan bagi kita bersama. 3 pokok doa ini menjadi ingatkan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama supaya kita dikuatkan dan diteguhkan dalam batin kita, supaya kita memahami kasih Kristus, dan supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Hadirat Allah, kemuliaan Allah dipenuhi seluruhnya dalam kehidupan kita. Tutur kata kita, pikiran kita, semua diliputi oleh kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, Tuhan sudah begitu baik kepada kami, kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Hari ini kami belajar tentang bagaimana doa seorang gembala. Biarlah hal ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, kami boleh dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam batin kami. Buat hati ini tetap teguh kepadamu Bapa. Buat kami untuk betapa memahami besar dan kasih-Mu kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami bukan sekedar menjadi pendengar, menjadi lakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pengumuman gereja adalah kita minggu depan masih tetap ibadah live streaming.
Dan mungkin juga di bulan Agustus saya masih tetap juga memilih untuk melakukan live streaming sampai saya memastikan juga untuk benar-benar wabah ini hari lepas hari menurun sampai benar-benar terkendali dengan maksimal dalam kota Jakarta ini. Dan buat Bapak Ibu yang mau mensupport kami, mendukung kami dalam persembahan, Bapak Ibu bisa memperoleh di running text yang ada. Dan juga kita akan jumpa kembali dalam ibadah live streaming minggu depan yang akan juga dilayani oleh Pendeta Nathan Jurnawan. Saya minta dia isi lagi di minggu depan. Itu saja pengumuman dari gereja, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Dan mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, dan kami terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah live streaming kami hari ini. Kami mohon Tuhan anugerah-Mu, berkat-Mu turun dalam kehidupan kami. Mari saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus biar tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dibuat dan dikerjakan oleh tangan dibuat Tuhan berhasil. Jika Tuhan jumpai dalam hidupmu hari ini engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Jika hari ini Tuhan jumpai dalam hidupmu engkau ada dalam keadaan yang bergumul untuk masalah dalam rumah tanggamu, Tuhan pulihkan itu dalam nama Yesus. Jika hari ini Tuhan jumpai engkau dalam masalah yang engkau bergumul dalam pekerjaanmu, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan membuka jalan bagimu dalam nama Yesus. Jika engkau bergumul dalam saat ini karena engkau bergumul dalam usahamu yang mengalami lesu bisnismu, biar Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dan Tuhan membukakan jalan hal-hal yang baru dalam nama Yesus. Jika engkau bergumul dalam hal-hal yang lain saat ini, mau berdoa Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi seluruh sidang jemaatmu yang ada di GBI WC Latu Menten maupun yang menyaksikan kami di channel ini, maupun jemaat Tuhan yang lain. Tuhan berkati kami semua. Arahkanlah imanmu selalu kepada Tuhan dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa lagi di minggu depan.